Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, isu apa yang paling menonjol akhir-akhir ini di dalam kehidupan orang percaya? Isu berkaitan dengan di mana Tuhan saat mereka mengalami situasi-situasi yang sulit. Saya mendengar ada banyak orang yang menanyakan, kok sepertinya Tuhan berdiam diri? Gereja, umat Tuhan berdoa, memohon anugerah Tuhan supaya pandemi ini segera diangkat. Tetapi Tuhan belum menunjukkan kemurahannya untuk mengangkat pandemi ini dari muka bumi ini. Dan banyak keluarga-keluarga yang terpapar virus corona, mereka memohon kesembuhan dari Tuhan. Tapi faktanya bahwa mereka terpapar COVID-19 dan ada di antara mereka yang meninggal. Dan ada keluarga-keluarga yang kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian, mereka berseru berdoa kepada Tuhan. Dan rupanya Tuhan masih belum menjawab untuk memberikan pekerjaan kepada mereka. Isu di mana Tuhan saat kita menderita adalah sebuah isu yang paling menonjol dalam kehidupan beriman orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya rindu menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan mengharapkan Tuhan yang tidak nampak. Iman artinya memutuskan untuk berjalan tanpa bisa melihat akhir ceritanya. Dan mungkin tanpa bisa melihat langkah selanjutnya. Itu berarti mengikuti, percaya, mengulurkan tangan pada penuntun yang tidak terlihat. Iman artinya selalu percaya pada apa yang tidak bisa dibuktikan. Mengabdikan pada apa yang tidak pernah bisa kita pastikan. Orang yang hidup oleh iman harus melangkah berdasarkan bukti yang tidak lengkap. Percaya di muka pada apa yang hanya masuk akal saat menoleh ke belakang. Dengan sangat baik sekali Philip Yancey mau menunjukkan bahwa ketika kita memutuskan untuk hidup beriman kepada Tuhan, kita menyerahkan kendali hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang tidak terlihat. Dan kita mempercayai Tuhan sanggup untuk membimbing kita dalam sepanjang kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada satu kitab yang unik di dalam Alkitab. Satu-satunya kitab yang tidak menyebut nama Tuhan di dalamnya. Semua kitab-kitab dalam Alkitab menyebut nama Tuhan, tapi kitab ini tidak menyebutkan nama Tuhan. Jangankan nama Tuhan, hal-hal rohani juga tidak disinggung dalam kitab ini. Tidak ada doa, tidak ada tentang firman, tidak ada tentang hukum Taurat, tidak menyebutkan tentang nabi atau imam, dan tidak ada korban atau upacara keagamaan. Itulah sebabnya di abad-abad pertama ada orang-orang yang mengusulkan supaya kitab ini dikeluarkan dari dalam Alkitab. Karena sepertinya seperti sebuah kisah sekuler, bukan sebuah kisah rohani yang tepat untuk dimasukkan di dalam Alkitab. Apa nama kitab ini? Kitab Ester. Tapi kitab Ester adalah sebuah firman Tuhan yang diinspirasikan oleh Roh Kudus untuk menjawab itu tadi. Menjawab pergumulan banyak orang percaya tentang Tuhan yang tidak bisa kita lihat. Betul nama Tuhan tidak disebut, tapi karyanya, pekerjaan tangannya dapat kita lihat dari setiap lembar demi lembar dalam kitab Ester. Charles Swindoll menambahkan, Ia yang adalah Allah tidak duduk untuk dilukis dalam kitab Ester, tetapi pikirannya, kehendaknya, kuasanya, kehadirannya sedang bekerja secara hidup pada setiap halaman dalam kitab itu. Luar biasa. Meskipun nama Tuhan tidak disebut, nampaknya Dia tidak hadir, tapi dalam setiap peristiwa-peristiwa yang kita baca dalam kitab Ester, kita dapat melihat sosok Tuhan yang bekerja di balik setiap peristiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang kita harapkan dari Tuhan yang tidak terlihat itu? Dari kitab Ester kita bisa melihat beberapa kebenaran. Kebenaran yang pertama,
Tuhan yang tidak terlihat itu secara aktif menenun masa lalu kita untuk maksud dan rencananya yang indah. Sejarah kitab Ester tidak bisa dipisahkan dari sejarah sebelumnya. Tahun 597 sebelum Masehi, Yerusalem diserang Nebukadnezar Raja Babel dan dia menjarah perabotan bait Allah. Lalu kemudian tahun 586 sebelum Masehi, Nebukadnezar menghancurkan Yerusalem dan menawan penduduknya ke Babel. Lalu tahun 539 sebelum Masehi, Babel dikalahkan oleh Media Persia, dan tahun 485 sebelum Masehi, Ahasverus menjadi raja Media Persia. Di tahun itulah kisah Ester terjadi. Jadi ada penyerangan terhadap Yerusalem, penawanan penduduk Yerusalem ke Babel. Babel dikalahkan oleh Media Persia dan Ahasverus yang berkuasa. Disitulah kisah Ester terjadi. Di dalam Ester pasal yang kedua ayat yang ketujuh dikatakan demikian. Mordekai itu pengasuh Hasada, yakni Ester, anak saudara ayahnya, sebab anak itu tidak beribu bapa lagi. Gadis itu elok perawakannya dan cantik parasnya. Ketika ibu bapaknya mati, ia diangkat anak oleh Mordekai. Masa lalu Ester kelam. Kemungkinan bapak ibunya itu meninggal di dalam peperangan. Masa lalu Ester dilalui dengan kepedihan dan banyak tetesan air mata. Tetapi tanpa terlihat, Tuhan sedang merenda, Tuhan sedang menenun untuk kehidupan Ester dipakai menyelamatkan bangsanya dari kepunahan. Siapa sangka masa lalunya yang gelap, siapa sangka masa lalunya yang pahit itu adalah bagian dari tangan Tuhan yang sedang bekerja, menenun, merenda. Sampai akhirnya Ester menjadi seorang pahlawan iman yang menyelamatkan bangsanya. Ini sebuah hal yang menarik. Dan pernah juga terjadi dalam kisah sebelumnya, yaitu dalam kisah Yusuf. Ketika Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya kepada pedagang Midian, lalu kemudian dibeli oleh Potifar, lalu kemudian dijebloskan ke dalam penjara oleh karena fitnah. Masa lalunya gelap. Tetapi Yusuf berkata dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara suatu bangsa yang besar. Sebagaimana Ester, masa lalu Yusuf juga pahit dan kelam, tetapi tangan Tuhan merenda, tangan Tuhan menenun, tangan Tuhan bekerja, merangkai seluruh masa lalunya itu untuk membawa Yusuf menjadi orang nomor 2 di Mesir, dan dialah yang menyelamatkan bangsa dan keluarganya dari kelaparan. Demikian juga Tuhan hadir di dalam masa lalumu. Sekelam apapun, sepahit apapun masa lalumu, percayalah Tuhan yang nampaknya tidak terlihat itu, dia menangis dengan penderitaan yang kamu alami di masa lalu. Tetapi tangannya bekerja, tangannya sedang merenda, tangannya sedang menenun masa lalumu untuk membawamu mencapai tujuan-tujuan yang indah yang tidak pernah engkau pikirkan sebelumnya. Tuhan tidak berdiam diri. Betul, dia turut bersedih dengan musibah yang menimpamu. Tapi sekali lagi, separah apapun masa lalumu, dia sanggup merendanya bagi masa depanmu yang indah untuk mempermuliakan namanya. Jangan terus menerus terpekur dalam kegagalan, musibah masa lalumu. Pandang kepada Tuhan. Betul, dia tidak terlihat, tapi dia turut bekerja menenun masa lalumu untuk mendatangkan kebaikan bagimu.